5, 4, 3, 2, 1, 0. Tahukah anak-anak, Allah menciptakan beragam jenis tumbuhan yang dapat bermanfaat untuk menopang kehidupan makhluk hidup lainnya, yaitu manusia dan hewan. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti akar, batang, daun, buah, biji, yang semua itu memiliki berbagai macam manfaat. Apa saja manfaatnya ya? Yuk kita simak materinya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana? Apakah masih semangat belajar? Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Devi di pelajaran yang sama, yaitu tematik. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 2, subtema 1, yaitu tentang manfaat tumbuhan dalam kehidupan manusia. Nah, sebelum itu anak-anak, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk kita simak materinya bersama-sama. Hai anak solih-solihah. Sebelum kita masuk ke materi, Ustazah ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menuliskan manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Yang kedua, siswa mampu menguraikan pesan yang terkandung di dalam dongeng. Yang ketiga, siswa mampu menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan. Dan yang terakhir, siswa mampu menyebutkan arti penting dari bersyukur, berterima kasih, dan meminta maaf sebagai wujud pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak, seperti yang Ustazah jelaskan di awal, manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai sumber makanan. Mengapa? Iya, karena di dalam tumbuhan itu banyak sekali mengandung vitamin, protein, karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian yang kedua, tumbuhan itu juga dapat dibuat sebagai kerajinan tangan. Misalnya yaitu kayu. Kayu dapat dibuat sebagai gantungan kunci, kemudian hiasan yang lain-lain. Nah, kemudian juga bisa digunakan sebagai bahan baku pakaian. Sebagian pakaian yang kita pakai anak-anak ternyata ada yang terbuat dari tanaman, yaitu kapas. Nah, kapas itu akan dipintal, kemudian ditenun, selanjutnya akan dijahit yang akan menjadi sebuah pakaian yang menarik ketika kita pakai. Fungsi manfaat selanjutnya yaitu sebagai pewarna alami. Nah, contohnya misalkan kunyit. Kunyit itu dapat menghasilkan warna kuning anak-anak. Kemudian ada daun pandan. Daun pandan itu dapat menghasilkan warna hijau. Cabai dapat menghasilkan warna merah. Buah naga dapat menghasilkan warna ungu dan lain-lain. Selanjutnya dapat juga dijadikan sebagai obat untuk kesehatan. Misalnya kencur. Kencur itu dapat dimanfaatkan sebagai pereda flu. Kemudian kalau kunyit itu juga dapat digunakan untuk meredakan demam, radang tenggorokan, dan lain-lain. Nah, ternyata banyak sekali ya tumbuhan itu manfaatnya anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih mengenal pentingnya tumbuhan bagi manusia, mari kita belajar bersama Dayu dengan menyimak dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Nah, sebelum itu anak-anak, Ustazah ingin tanya dulu nih, apakah anak-anak ingat apa itu dongeng? Ya, benar sekali. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah,
Fungsi dongeng itu sendiri yaitu yang pertama dapat menyampaikan pesan yang mendidik untuk pembacanya. Yang kedua yaitu sebagai hiburan bagi pembacanya. Nah, anak-anak, yang terpenting dalam sebuah cerita dongeng yaitu unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik, Ustazah? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Yang termasuk dalam unsur intrinsik sebuah dongeng yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide utama yang ada di dalam cerita. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pemain yang ada di dalam cerita dongeng. Yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah watak atau karakter dari tokoh yang ada di dalam cerita. Selanjutnya yaitu ada alur. Alur adalah jalannya cerita dongeng. Kemudian ada latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana yang ada di dalam dongeng. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada si pembaca. Nah, sekarang ayo coba kita cari bersama-sama unsur intrinsik cerita dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Disimak ya anak-anak. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, Ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku, pohon? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Wah, menarik sekali ceritanya ya. Nah, dari cerita dongeng itu tadi, ayo kita cari bersama-sama unsur intrinsiknya. Yang pertama yaitu tema. Temanya apa anak-anak? Benar, persahabatan. Kemudian yang kedua adalah latar. Latarnya di mana ya? Ya, benar sekali, ada di sekitar pohon. Kemudian tokohnya, siapa saja tokohnya ya? Benar, ada pohon apel dan seorang anak laki-laki. Selanjutnya yaitu penokohan. Nah, penokohan ini adalah watak. Watak dari pohon apel apa anak-anak? Benar, wataknya yaitu baik hati dan suka menolong. Kemudian kalau watak anak laki-lakinya bagaimana? Iya, suka meminta ya anak laki-lakinya. Kemudian apa pesan yang dapat kita ambil dalam dongeng tersebut? Ya, pesannya yaitu kita harus berbuat baik kepada siapapun.
Karena suatu hari kita tidak tahu bahwa kita akan membutuhkan pertolongannya. Nah, anak-anak, dari cerita dongeng yang sudah dibacakan Dayu tadi, apa saja ya manfaat dari pohon apel? Ya, yang pertama yaitu sebagai bahan baku membuat rumah oleh si orang laki-laki tadi. Kemudian sebagai tempat berteduh yang nyaman ketika anak laki-laki tersebut sudah beranjak dewasa. Lalu manfaat lain dari pohon apel atau dari tumbuhan itu apa saja anak-anak? Selain yang Ustazah jelaskan di awal. Ya, manfaatnya yaitu salah satunya dapat membuat udara sejuk. Loh, kok bisa? Iya, karena pada siang hari tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis anak-anak. Apa itu proses fotosintesis? Yaitu proses pengambilan karbon dioksida di udara dan mengeluarkan oksigen. Nah, dari oksigen itu dapat membuat udara menjadi sejuk. Kemudian selain itu pohon apel itu juga dapat digunakan sebagai penampung resapan air yang nantinya dapat mencegah hujan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ternyata banyak sekali manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Setelah membaca dongeng tadi, kemudian Dayu teringat dengan pohon yang ada di belakang rumahnya. Kemudian Dayu ingin pergi ke belakang melihat pohon tersebut. Nah, ternyata anak-anak, di belakang rumah Dayu melihat banyak sekali daun-daun kering yang berguguran. Kemudian Dayu punya ide nih untuk menggunakan daun-daun tersebut sebagai media belajar. Awalnya sih Dayu hanya mengumpulkan beberapa helai daun kering saja, kemudian ia masukkan ke dalam kotak. Karena dirasa kurang, lalu Dayu mengambil lagi beberapa daun kering dan memasukkannya di kotak lainnya. Berarti Dayu punya berapa kotak anak-anak? Ya benar, Dayu memiliki 2 kotak. Nah, di kotak yang nomor 1, Dayu mengisi 35 helai daun. Kemudian di kotak yang kedua, Dayu mengisi 15 helai daun. Kemudian Dayu ingin menjumlahkan keduanya. Jumlahnya yaitu berapa? 35 ditambah 15 hasilnya 50 helai daun. Nah, kemudian Dayu berpikir anak-anak, apabila kotaknya ditukar, apakah jumlahnya juga akan tetap sama ya? Nah, coba kita tukar ya anak-anak. Nah, di kotak yang pertama kita tukar isinya jadi 15 helai daun. Kemudian di kotak yang kedua kita isi 35 helai daun. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi. Wah, ternyata hasilnya juga masih sama, yaitu 50. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Nah, itu tadi anak-anak merupakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, sekarang coba deh kita coba di penjumlahan yang lain. Misalkan Ustazah punya 120, kemudian ditambahkan 930. Hasilnya berapa ya? Ya benar, hasilnya 1050. Kemudian Ustazah ingin menukar. Tadi kan 120 tambah 930. Sekarang Ustazah tukar 930 ditambah 120. Hasilnya apakah masih akan sama? Benar anak-anak, hasilnya masih tetap sama, yaitu 1050. Maka dapat disimpulkan bahwa 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Nah, seperti itu ya anak-anak, sifat
pada pertukaran penjumlahan. Nah, anak-anak, Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup itu bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya ya. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Apakah anak-anak tahu bersyukur itu apa? Benar sekali, bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah dengan menerima apapun yang diberikan Allah dengan ikhlas dan sabar. Allah menjanjikan bagi siapa saja yang selalu bersyukur, maka akan ditambah kenikmatan-kenikmatan untuk hidupnya. Oleh karena itu, anak-anak, mulai hari ini ayo senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Apakah anak-anak masih ingat? Bersyukur termasuk pengamalan sila keberapa ya? Benar sekali, termasuk pengamalan sila ke-1. Bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lambangnya adalah bintang. Nah, anak-anak, selain bersyukur, kita juga harus senantiasa berterima kasih atas kebaikan yang telah diberikan orang lain untuk kita. Kepada siapa saja ya kita harus berterima kasih? Kita harus berterima kasih kepada sesama manusia, kemudian hewan, dan juga tumbuhan. Bagaimana caranya ya? Ketika kita ingin berterima kasih kepada sesama manusia, kita bisa mengucapkan kata terima kasih, kemudian sambil tersenyum. Apabila kita ingin berterima kasih kepada tumbuhan maupun hewan, kita bisa dengan cara merawat tumbuhan dan hewan tersebut dengan baik. Perilaku berterima kasih merupakan salah satu pengamalan sila ke-1 dan kedua Pancasila ya anak-anak. Nah, sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya untuk sila kedua apa anak-anak? Benar sekali, lambangnya adalah rantai emas. Anak-anak, apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mempelajari unsur-unsur intrinsik pada dongeng. Kemudian kita juga sudah menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan. Dan yang terakhir, kita juga sudah belajar tentang arti penting dari bersyukur dan berterima kasih sebagai pengamalan sila-sila Pancasila. Nah anak-anak, itu saja yang dapat Ustazah Devi sampaikan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari Ustazah Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, berbudi, visioner. Sekolah Mutiara Bali, Jimbaran.